Ya, selamat datang kembali di channel Pak Mantri Official. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menginputkan PKB online kita untuk perpanjangan STR ya teman-teman. Baik, langsung saja kita simak caranya berikut ini. Pertama-tama langsung kita buka halaman google.com. Selanjutnya kita ketikkan PPNI Inna double N, kemudian kita pilih, bisa teman-teman pilih yang di atas ataupun yang di bawah ya. Nah, mungkin untuk mulai dari awal bisa teman-teman pilih yang ini. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Teman-teman langsung pilih yang membership ya. Kemudian masukkan nomor NIRA dan passwordnya. Kemudian klik login. Sebelum teman-teman memasukkan PKB online-nya, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus membayar iuran tahun berlangsung ya. Oke, bagaimana cara membayarnya ada di video saya sebelumnya. Ada saya lampirkan linknya di deskripsi juga. Setelah iuran PPNI dibayar, teman-teman baru bisa menginput data PKB online teman-teman. Nah, di sini ada petunjuk teknis PKB anggota. Ada langkah 1 tentang permohonan melakukan PKB. Ada langkah 2 pencatatan kegiatan PKB pada borang pengisian. Langkah 3 pengelolaan buku log kegiatan PKB. Langkah keempat pengelolaan dokumen persyaratan. Silakan teman-teman baca satu persatu. Yang perlu diperhatikan juga, mungkin teman-teman juga bisa melengkapi data ini ya, pengaturan akun, data pribadi. Bisa juga teman-teman membaca patuh etik ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk tentang PKB online-nya. Setelah langkah-langkah ini dibaca, teman-teman ingat untuk ukuran dokumen bukti yang diupload nanti tidak boleh melebihi dari 300 KB ya teman-teman. Nah, terus kemudian dokumen buktinya itu bisa di share nanti dalam bentuk JPG, PNG, GIF, dan PDF. Kemudian untuk penamaan filenya tidak boleh menggunakan karakter ini dan tidak boleh menggunakan spasi. Untuk memisahkan kata bisa menggunakan karakter strip atau underscore atau garis di bawah. Kemudian yang perlu disiapkan sebelum memasuki tahap PKB upload tahap PKB online ini, perlu disiapkan dokumen-dokumennya ya, seperti laporan SKP tahunan bagi yang pegawai negeri, atau laporan pengelolaan pasien atau laporan kegiatan teman-teman selama 5 tahun terakhir ya, setiap dibuat dalam setiap tahun. Selanjutnya juga siapkan file sertifikat seminar ataupun sertifikat workshop ataupun sertifikat pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keperawatan. Kemudian siapkan juga file dalam bentuk SK. SK ini bisa bentuk SK keorganisasian ataupun SK panitia ataupun dan sebagainya. Setelah itu baru kita masuk ke tahap ini, klik menu PKB. Nah, di sini ada petunjuk teknis ya, ini tentang langkah-langkahnya tadi. Kemudian mungkin bisa kita klik ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kemudian
ada permohonan melakukan PKB. Nah, untuk melakukan permohonan, ya teman-teman perlu dibaca ini petunjuk teknisnya. Oke, jadi selama 5 tahun terakhir ya teman-teman. Ya, untuk melakukan permohonan ini silahkan teman-teman pilih menu tambah. Nah ini, klik. Silahkan masukkan nomor STR teman-teman, ya STR yang terakhir yang akan habis masa aktifnya. Kemudian untuk nama, tanpa tanggal lahir, jenis kelamin ini sudah otomatis. Kemudian tanggal lulusnya, ya silakan isikan sesuai dengan yang tertera di ijazah teman-teman. Kemudian perguruan tingginya dari mana. Kemudian upload STR, pilih file. Ingat, filenya tidak boleh lebih dari 300 KB. Kemudian tanggal selesai kegiatan, ya ini disesuaikan dengan STR yang terakhir ya. Misalkan masa akhirnya itu tanggal 2 Maret 2022 ya, silahkan langsung saja. Atau tanggal berapa lah, itu ada di STR teman-teman. Setelah itu baru klik simpan. Jika sudah diklik simpan, maka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Nah, ini tanggal berakhirnya 11 November 2020 kemarin ya, saya punya. Oke, jika sudah maka teman-teman silahkan melanjutkan ke borang pengisian. Klik borang pengisian. Nah, di sini ada nama kegiatan dan beberapa ranah. Untuk teman-teman, ranah yang harus dipenuhi yaitu adalah ranah pada poin kegiatan A, yaitu tentang kegiatan praktik profesional. Kemudian ranah B, yaitu tentang kegiatan ilmiah. Dan ranah D, pengabdian masyarakat. Itu yang wajib ya. Untuk yang C, ini jika ada atau jika teman-teman mempunyai bukti atau kegiatannya. Jika teman-teman bekerja di fasilitas kesehatan, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, silahkan upload di sini untuk SKP atau laporan tahunannya ya. Klik input, masukkan nama institusinya, misalkan di puskesmas apa atau di rumah sakit apa, jumlah pasien per tahun, masukkan di sini, disesuaikan dengan jumlah pasien yang ada di laporan teman-teman, baik itu di SKP ataupun laporan tahunan yang sudah teman-teman buat setiap tahunnya. Kemudian dokumen bukti itu adalah filenya, file SKP atau laporan tahunan teman-teman, masukkan atau inputkan di sini. Kemudian tanggal mulai kegiatan, ya, ini disesuaikan dengan tanggal mulai kegiatan yang ada di SKP dalam tahun itu. Misalkan yang akan diinput adalah tahun 2019, maka di sini 1 Januari 2019. Tanggal akhir kegiatan adalah 31 Desember 2019. Setelah itu baru klik simpan. Nilai SKP yang dimiliki di kegiatan ini adalah 1 SKP. Jadi 1 tahun mendapatkan 1 SKP. Jika 5 tahun maka otomatis sudah mendapatkan 5 SKP. Oke, kemudian jika teman-teman bekerja atau teman-teman memiliki praktik mandiri di rumah, bisa teman-teman inputkan di kolom nomor 3.
input, institusi pelayanan, nama praktiknya apa, dan jumlah pasien per tahunnya berapa. Dokumen bukti silahkan diupload di sini, laporan yang ada atau yang teman-teman buat di praktik mandiri masing-masing. Tanggal dan akhir kegiatan sama dengan yang tadi ya, kemudian klik simpan. Untuk satu laporan setiap tahunnya mendapatkan 1 SKP, jika 5 tahun maka mendapatkan 5 SKP. Nah, untuk di sini saja sudah teman-teman sudah mendapatkan 10 SKP ya, berarti masih 15 lagi. Oh ya, saya tadi kelupaan untuk PKB ini atau syarat untuk mendapatkan atau pengajuan perpanjangan STR ini, teman-teman harus mendapatkan 25 SKP ya, minimal teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk ranah yang selanjutnya, yaitu ranah kegiatan ilmiah. Jika teman-teman mengikuti seminar ataupun workshop sebagai peserta, maka teman-teman bisa mengisikan di sini untuk workshopnya dan seminar untuk peserta seminar di sini di poin nomor 7. Baik, untuk workshop itu sendiri di sini klik input ya. Kemudian silahkan dipilih lingkup kegiatannya berupa kegiatan di lokal atau wilayah atau nasional atau di internasional. Jika masih di dalam lingkup lokal ataupun nasional atau wilayah, silahkan klik sini. Jika lingkup kegiatannya internasional atau di luar negeri, silahkan diklik di sini. Lama waktu atau jam, silahkan teman-teman isikan di sini, menyesuaikan jumlah SKP yang ada atau yang tertera di sertifikat teman-teman. Jika yang tertera adalah 1 SKP, maka yang diketikkan di sini adalah 5 sampai 10 jam. 5 sampai 10. Dan nama acaranya apa? Atau jika SKP-nya adalah 2, maka yang teman-teman inputkan adalah lebih dari ya, atau klikkan saja langsung sini 10 atau diklikkan langsung 10 gitu aja ya, atau 20 jam misalnya ya. Nanti akan terbaca secara otomatis 2 SKP. Kemudian nama acaranya apa, tempatnya di mana, di gedung apa, di kota mana, penyelenggaranya siapa, mungkin PPNI, DPD mana gitu ya, atau DPW mana, atau PPNI pusat barangkali. Kemudian dokumen bukti, pilih file ya, uploadkan file sertifikat teman-teman. Tanggal mulainya, jika sehari maka misalkan 1 Januari 2022, tanggal selesai 1 Januari 2022, seperti itu. Jangan lupa klik simpan. Jika teman-teman mengikuti kegiatan seminar sebagai peserta, silakan klikkan di nomor 7. Sama dengan workshop tadi ya. Kegiatannya berupa lokal wilayah atau nasional atau internasional. Nama acaranya apa, tempatnya di mana, di kota mana, di gedung mana, teman-teman sebagai apa. Maaf, pembicara pada kegiatan tersebut siapa ya, apakah 100% narasumbernya adalah perawat atau 50% perawat dan 50% profesi lain, atau lebih dari 50% dilaksanakan oleh profesi lain, misalkan bersamaan dengan profesi dokter, apoteker, atau yang lainnya. Ini juga akan berpengaruh pada nilai SKP-nya. Kemudian penyelenggaranya siapa? Ya, PPNI, DPD kabupaten mana atau DPW mana. Kemudian uploadkan dokumen buktinya. Ya.
Jika dokumennya lebih dari satu, maka dibuat dalam bentuk zip terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk tanggal mulainya jika 1 hari, maka tanggal mulai dan tanggal selesai diisi dengan tanggal yang sama. Jangan lupa klik simpan. Jika teman-teman memiliki atau pernah menjadi peserta dalam pelatihan, mungkin sebagai pelatihan BTCLS ya, atau BHD dan sebagainya, bisa diinputkan di poin nomor 6. Silahkan klik input. Nama kegiatannya apa? Ya, pelatihan BTCLS barangkali atau apa. Kemudian kegiatannya lokal, wilayah, nasional atau internasional. Lama waktunya silahkan diinputkan sesuai SKP yang teman-teman terima. Untuk BTCLS biasanya adalah 4 SKP, maka silahkan klikkan waktunya 30 sampai 60 jam. Misalkan di sini 50 jam gitu ya. Otomatis akan mendapatkan nilai 4 SKP. Penyelenggaranya dari mana? Mungkin rumah sakit kah? Atau DPD, PPNI mana gitu ya. Untuk sertifikatnya silahkan diupload di sini di dokumen bukti. Tanggal mulai kegiatan, biasanya kalau untuk BTCLS ini lebih dari 3 hari ya paling enggak teman-teman. 3 sampai 7 hari. Silahkan tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya. Jangan lupa klik simpan. Jika teman-teman pernah mengikuti seminar atau pelatihan sebagai narasumber atau moderator atau panitia, maka teman-teman masukkan di nomor 8 ya, input lokal, internasional. Kemudian dalam kegiatan tersebut teman-teman statusnya sebagai apa? Apakah sebagai narasumber atau instruktur, moderator kah, atau panitia? Nama acaranya, tempatnya di mana, penyelenggaranya dari mana, kemudian upload file dokumen buktinya, sertifikatnya. Untuk tanggal mulai dan tanggal selesai sama ya. Untuk narasumber, teman-teman bisa mendapatkan nilai 3 SKP. Untuk moderator 2 SKP. Panitia atau fasilitator 2 SKP. Jangan lupa klik simpan. Nah, kemudian di masa pandemi saat ini juga banyak kegiatan dilakukan secara webinar ya. Jika teman-teman pernah mengikuti seminar atau workshop dalam bentuk webinar, silakan inputkan di poin nomor 9. Klik input. Sama judul kegiatan webinarnya apa, lokal kah, nasional, internasional, penyelenggaraan dari mana, dokumen bukti, tanggal kegiatan, silakan masukkan tanggal kegiatannya. Jangan lupa klik simpan. Kemudian selanjutnya, untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, jika teman-teman pernah menjadi peneliti, silahkan inputkan di sini, ataupun menulis buku, menerjemahkan, mengirim buku, presentasi oral, publikasi ilmiah, atau sebagai reviewer, silahkan diklik bagian ini, input. Saya contohkan satu aja, karena ini jarang dipakai ya, untuk kebanyakan perawat. Ya. Kemudian penelitiannya di mana, di dalam negeri atau di luar negeri, silahkan dipilih. Status penelitiannya sebagai apa, peneliti utama atau kedua, dan seterusnya. Judul penelitiannya apa, nama institusinya dari mana, kemudian pilih filenya, dokumen sebagai dokumen buktinya, dalam bentuk sertifikat dan lainnya. Dan tanggal mulai penelitian dan tanggal selesai penelitian. Untuk peneliti utama, teman-teman akan mendapatkan nilai 3 SKP. Untuk peneliti kedua dan seterusnya, teman-teman mendapatkan nilai 1 SKP. Jangan lupa klik simpan. Oke, kemudian untuk selanjutnya, di ranah pengembangan atau pengabdian masyarakat, ya, jika teman-teman aktif dalam kepengurusan organisasi profesi, mungkin teman-teman masuk dalam kepengurusan di tingkat komisariat atau kecamatan, atau tingkat daerah atau kabupaten, ataupun tingkat wilayah atau setingkat provinsi atau pengurus pusat ya atau nasional, silahkan masukkan di ranah nomor 16, klik input.
Di sini bisa dipilih sebagai pengurusan apa, pusat, wilayah, daerah, komisariat, atau luar negeri, atau sebagai pengurus ikatan himpunan untuk tingkat pusat atau tingkat wilayah atau daerah. Kemudian sebagai pengurus inti, bidang, atau anggota pengurus. Pengurus inti ini yang masuk diantaranya ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian untuk pengurus bidang ini adalah koordinatornya, koordinator bidang apa, dan anggota pengurus ini di bawahnya bidang-bidang ini sendiri. Silahkan share atau upload dokumen buktinya, yaitu berupa SK penunjukan, yang mana sebelum diupload teman-teman sudah ditandai namanya ya, dikasih warna. Kemudian tanggal SK-nya dimasukkan mulai kegiatan hingga tanggal akhirnya nanti, kemudian disimpan. Untuk PPNI pusat ya bisa, atau nilainya bisa teman-teman lihat di sini. Jangan lupa klik simpan ya. Selanjutnya untuk kegiatan sosial masyarakat atau memberikan penyuluhan pengurus warga, misalkan teman-teman di sini pernah menjadi panitia ulang tahun desa misalnya, atau panitia penyelenggara pemilu, atau panitia apa saja yang ada di lingkungan teman-teman, silakan. Atau pernah diundang menjadi narasumber untuk penyuluhan, bisa dimasukkan di poin nomor 17. Silakan diinput nama acaranya apa ya, misalkan pemilihan umum ya. Di situ sebagai apa, ketua atau anggota. Tempatnya di mana, di balai desa atau di mana, penyelenggaranya siapa ya. Kemudian di-upload SK atau sertifikatnya, tanggalnya kapan, jangan lupa simpan. Kalau sebagai panitia lomba, misalnya lomba apa ya, lomba makan kerupuk misalnya, jadi nama acaranya lomba makan kerupuk, sebagai ketua, tempatnya di desa mana, penyelenggaranya pemerintah desa misalnya. Dokumen bukti, pilih filenya, upload SK atau bukti penunjukan lah ya. Kalau teman-teman sebagai ketua mendapatkan nilai 2, anggota atau pelaksana mendapatkan nilai 1. Jangan lupa disimpan. Kemudian jika teman-teman pernah menjadi atau ada bencana kemudian menjadi tim penanggulangan bencana, bisa juga dimasukkan di sini. Misalkan ada bencana banjir atau longsor ya, jadi nama bencananya apa, banjir misalnya atau longsor, teman-teman sebagai apa, ketua atau anggota, tempatnya di mana, di daerah mana atau kabupaten mana atau kota mana. Dan sama ya, upload file bukti atau SK penunjukannya dimulai tanggal berapa dan diakhiri tanggal berapa, ini sesuai yang ada di SK. Klik simpan. Jika teman-teman pernah menjadi atau bertugas di daerah terpencil perbatasan kepulauan, itu bisa juga. Dan pokja keprofesian ini juga sama dengan yang di poin nomor 16 tadi. Nah ini, karena ini masa pandemi COVID-19, jika teman-teman terlibat dalam penanganan COVID dan mendapatkan SK penunjukan, bisa teman-teman menyebutkan di poin nomor 21. Silahkan diklik. Di fasilitas mana, puskesmas kah, atau di pos karantina, atau di rumah sakit, jumlah pasiennya dalam setahun berapa, selama berapa bulan ya. Kemudian ini pilih, jangan lupa dipilih. Jika lebih dari 1 bulan, lebih dari 6 bulan, silahkan pilih yang lebih dari 6 bulan. Kemudian pilih dokumen buktinya, upload SK penunjukannya, jangan lupa tanggal kegiatan dan tanggal akhir kegiatan, simpan. Untuk 1-3 bulan nilai SKP-nya adalah 2, 3-6 bulan 3, lebih dari 6 bulan mendapatkan 5. Ini sangat lumayan dan sangat membantu sekali ya teman-teman. Dan merupakan penghargaan dari PPNI untuk teman-teman semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya ya, kemudian untuk melihat data atau inputan yang teman-teman sudah masukkan, bisa klik di buku log ini ya. Di buku log, atau bisa teman-teman lihat di rangkuman ini. Jadi nanti rangkumannya bisa teman-teman melihat di sini ya. Nah, jumlah ranah A, jumlahnya ada berapa, disetujui berapa, nilainya berapa. Nah, jika nanti, nah seperti ini misalnya, satu yang kita ajukan tapi yang disetujui 0, kita bisa melihat detailnya di sini. Kenapa ya? Misalnya ditolaknya karena apa? Ya. Biasanya nanti akan diberitahu ya teman-teman, kenapa ditolak. Nanti ada pesannya, bisa teman-teman edit lagi ya. Mungkin salah dalam memasukkan nama kegiatannya atau salah lingkup kegiatannya dan sebagainya. Silakan teman-teman edit. Oke, kemudian kita lanjut lagi di tahun berikutnya. Nah, ini disetujui semua, alhamdulillah ya kalau disetujui. Oke, ini disetujui semua. Ini juga. Oke, jadi ini sudah disetujui semua ya. Nah, kalau disetujui artinya seperti ini sudah telah diperiksa ya, dan mendapatkan nilai 1 misalnya. Oke, jadi kita lihat rangkuman penilaian ya. Di rangkuman ini teman-teman bisa lihat periode yang teman-teman ajukan. Nah, ini jika tandanya sudah hijau, ini artinya sudah diperiksa ya, sudah diperiksa dan disetujui. Dan teman-teman bisa melihat total SKP yang teman-teman peroleh. Di sini misalkan 49, maka sudah bisa evaluasi untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi jika nilai total SKP-nya kurang dari 25, maka teman-teman harus mencari lagi atau menyerahkan bukti dokumennya lagi ya, di borang tadi, di borang pengisian. Oke, selanjutnya kita lihat lagi borang penilaian diri. Kita pilih tahunnya, tahun pertama. Ini kalau teman-teman mau ngeprint silahkan bisa di print ya. Nah, ini rangkumannya ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi hasil evaluasinya. Nah, di sini dinyatakan lulus gitu ya, misalkan sudah. Kalau belum diverifikasi, di sini ada keterangannya belum melakukan evaluasi ya dari DPW-nya, verifikator DPW-nya. Kalau sudah, maka nanti teman-teman akan mendapatkan surat rekomendasi seperti ini. Nah, oke, berdasarkan penilaian atas dokumen program PKB atas nama siapa yang bersangkutan dinyatakan berhak mendapatkan surat rekomendasi. Nah, silakan teman-teman download suratnya. Download. Nah, seperti ini. Ini teman-teman simpan ya, save, simpan ya.
disimpan di dokumen yang teman-teman bisa mudah untuk mengingat nanti. Untuk di input nanti di MTKI ya. Oke. Mungkin untuk PKB online cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke kita akan lanjut ke cara masuk di MTKI-nya ya, atau mengurus perpanjangan MTKI-nya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.